Salam Sohib Arsy Family, jumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya yaitu terbang bersama Garuda dan guidelines travel ke Malaysia di masa pandemi COVID-19 part yang kedua. Saya akan mulai dengan dokumen yang diperlukan untuk terbang bersama Garuda, tujuan internasional tepatnya destinasi Malaysia. Apa aja sih yang diperlukan? Di antaranya adalah pastinya tiket pesawat ya. Berapa sih harga tiket pesawat Garuda? Nah, saya sendiri saat itu belinya dengan harga 3,5 juta untuk kelas ekonomi tujuan Kuala Lumpur dari Jakarta ya. Apakah mahal dengan harga segitu? Tidak menurut saya. Karena mengingat khususnya di masa pandemi ini berdasarkan pengalaman diri saya sendiri dan feedback dari teman-teman saya yang melakukan travel lintas negara, hanya Garuda lah yang bisa memberikan komitmen yang diharapkan khususnya berkenaan dengan schedule penerbangan. Nah, dokumen yang berikutnya yang pasti juga adalah paspor ya dengan valid visa entry. Karena hingga saat ini memang turis belum bisa masuk ke Malaysia. Nanti saya jelaskan lebih lanjut siapa aja sih yang boleh masuk ke Malaysia di saat pandemi ini ya. Nah, setelah itu dokumen yang berikutnya adalah PCR negatif. Khususnya untuk Malaysia hanya berlaku 72 jam sejak PCR itu dilakukan. Jadi pastikan kalau teman-teman mau melakukan PCR itu tiket itu harus sudah di booking atau sudah confirm. Selanjutnya dokumen yang diperlukan adalah travel notice dari kedutaan Malaysia. Bagaimana nih cara mendapatkan travel notice ini? Nah, ini agak-agak panjang nih guys prosesnya. Diawali dengan job offer dari negara Malaysia. Di sini ingin saya jelaskan bahwa sementara ini berdasarkan info yang saya dapat, warga asing yang dibolehkan masuk ke Malaysia itu diantaranya adalah mereka yang memegang visa. Yang pertama itu employment pass kategori 1, 2, dan 3. Terus yang kedua dependent pass untuk IP kategori 1, 2, dan 3. Setelah itu student visa atau visa pelajar. Dan yang keempat itu mereka yang memegang long term social visit pass atau LTSVP. Itu untuk IP kategori 1, 2, dan 3 serta untuk resident pass. Nah, saya sendiri masuk ke dalam kategori ekspatriat pemegang employment pass karena saya bisa masuk ke Malaysia ini melalui job offer. Setelah saya menandatangani perjanjian kerja, proses berikutnya adalah employer akan meminta approval melalui expat portal di MDEC dan ini akan memakan waktu kira-kira 14 hingga 28 hari kerja. Setelah mendapatkan EP approval letter dari MDEC, employer selanjutnya akan apply entry approval ke imigrasi Malaysia dan ini akan memakan waktu 7 hingga 14 hari kerja. Setelah mendapatkan entry approval, maka saya akan mendapatkan dua dokumen guys, yaitu EP approval dari MDEC dan entry approval dari imigrasi Malaysia. Tapi untuk entry approval ini agak ribet guys, karena suratnya itu harus di-download. Dan agar kita bisa mendownload surat itu, kita harus melakukan pembayaran in advance secara online untuk keperluan karantina di Malaysia. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja ya. Intinya proses ini akan dilakukan secara online melalui website atau aplikasi dalam mobile phone kita namanya MySafe Travel. Nah, biaya karantina saat itu saya bayar kurang lebih 5.200, itu kalau dirupiahkan tuh sekitar 19 jutaan. Itu untuk 7 hari termasuk makan plus snack 4 kali dalam sehari dan transport dari airport ke hotel. Nah, biaya karantina ini bisa lebih, bisa juga kurang guys, tergantung di mana kita di karantina dan berapa lamanya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa memilih fasilitas karantina apakah mau yang disediakan oleh pemerintah atau kita mau memilih hotel sendiri. Tapi yang jelas memang nggak ada yang gratis guys. Nah, saya sendiri karantinanya itu 7 hari karena saya memegang hasil PCR negatif dari Indonesia yang valid selama 72 jam. Kalau misalnya kita nggak pegang dokumen itu, maka karantina akan berlaku selama 14 hari. Nah, yang pastinya akan lebih mahal. Oke, jadi ini saya simpulin aja ya guys. Intinya untuk travel ke Malaysia sementara ini turis memang masih dilarang. Yang boleh masuk ke Malaysia itu adalah mereka pemegang visa employment pass kategori 1, 2, dan 3, student visa, dan dependent pass. Nah, sementara dokumen apa aja sih yang diperlukan? Nah, sehubungannya dengan saya karena melalui job offer, jadi dokumen yang diperlukan itu adalah employment pass approval dari MDEC, entry approval dari imigrasi Malaysia ya, nih seperti ini.
Nah, terus bukti pembayaran online karantina MyEG MySafe Travel yang sempat saya jelaskan sebelumnya, single entry visa dari Embassy Malaysia di Jakarta, LOU form, travel notice dari Embassy Malaysia di Jakarta. Dan setelah semua itu beres, segera booking flight ticket dan pastikan cukup waktu untuk melakukan PCR test sehingga hasil negatif PCR bisa kamu bawa ke Malaysia gitu. Nah, kembali sedikit berkenaan dengan biaya karantina, saya saat itu membayar total 5.280. Itu kurang lebih 19 juta ya per orang gitu. Nah, itu termasuk 7 hari karantina di hotel, makan plus snack 4 kali dalam sehari, transport dari airport ke hotel, dan tes PCR di Malaysia yang dilakukan di hari keempat atau di hari kelima, itu dilakukan di hotel. Nah, selama di hotel ini guys, kita nggak boleh keluar kamar gitu. Jadi betul-betul karantina ya, maksudnya tidak boleh keluar kamar dan tidak boleh ada interaksi. Dengan front office pun tidak ada. Dari mulai naik kendaraan dari airport, turun dari di depan hotel, itu langsung di-escort ke kamar gitu. Nah, makanan juga diantar dan persediaan seperti air minum, teh, kopi, gula, dan perlengkapan lainnya itu sudah dipersiapkan cukup untuk setidaknya selama 7 hari. Dan kita juga nih dikasih ini guys, dikasih deterjen in case kita mau nyuci pakaian. Nah, mungkin selengkapnya kamu bisa nonton ini deh video berikutnya, yaitu video tour, room tour gitu ya. Saksikan. Nah, ini penampakan ruangan kuarantinnya guys. Oke, seperti aku bilang ya, 7 hari selama di sini tuh persediaannya tuh lebih dari cukup. Nih kayak persediaan air mineral, terus itu toilet paper juga, lihat kita ada sanitizer juga, mask dikasih. Nah, ini kalau misalnya mau kopi, teh itu juga tersedia. Kalau misalnya kurang itu kita bisa minta lagi. Untuk pop mie juga ada ya, pop mie di sini. Kalau di sini namanya Maggi Hot Cup. Oke. Nah, ini juga sejadah juga udah tersedia di sini. View-nya itu saya kan di daerah Bukit Bintang ya. Jadi ini view-nya itu ke Berjaya Times Square. Dan ini satu lagi ada nih gedung yang lagi dalam pembangunan ya. Ini kalau nggak salah namanya itu apa ya, gedung PNB 101 atau 118 kalau nggak salah ya, kurang tahu. Cuman yang pasti ini akan menjadi bangunan tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara, juga akan menjadi bangunan tertinggi kedua setelah Burj Khalifa ya. Nah, ini bangunannya. Oke, oh ya, di di sini juga kan ada fridge ya. Jadi kalau misalnya ada leftover, saya suka taruh sini nih. Misalnya biasanya itu kalau minuman, yogurt atau buah-buahan lumayan lah kalau buat ngemil. Nah, terus untuk kamar mandinya ini lumayan gede, itu ada bathtubnya juga ada, untuk shower juga ada terpisah ya. Nah, terus ini wastafelnya juga lumayan gede. Nah, ini bisa dipakai untuk nyuci apa aja, mau nyuci baju, mau nyuci piring, gelas. Nah, ini udah disediakan kan, ini ada deterjen sama buat nyuci piring atau gelas. Oke, nah ini kalau misalnya buat jemur, kita bisa manfaatin ini ya. Ini buat jemur. Oke, nah terus satu lagi guys, kalau misalnya mau, oh ya, ini ada buat apa, hair dryer. Tapi karena aku nggak ada rambut ya nggak perlu. Nah, ini buat setrika ya, kalau mau nyetrika, mesin setrikanya ada, mejanya juga ada ya. Jadi bisa dibuka, terus kita bisa nyetrika di situ. Oh ya, sementara untuk makan, nah kita kan nggak bisa keluar ya. Nah, jadi nanti tuh ada yang ngebel, kita buka. Nah, tadi kalau teman-teman lihat meja, nah makanan itu akan disimpan di meja itu. Dan jadi kalau misalnya ada plastik yang teman-teman lihat, itu adalah sampah ya. Jadi kita bisa buang ke situ, nanti ada yang ngambil. Oh ya guys, last but not least, nah ini berkenaan dengan menu makanan. Ini ada nih ya menunya nih, ada breakfast, lunch, dinner. Itu ada A, B, C sampai G ya. Nah, kita bisa milih nih guys. Ya, ini bisa milih menunya apa aja. Nah, terus kalau misalnya kita bosen, kita sebetulnya authorize untuk pesan dari luar, tapi dengan persyaratan tertentu ya. Nah, ini daftar list yang bisa delivery. Ini ada McDonald's, ada Burger King, ada Subway, KFC dan lain sebagainya. Total ada berapa tuh? Ada 19 restoran ya, kita bisa
minta delivery gitu. Tapi polisinya itu 1 hari cuma boleh 1 kali aja guys. Nah sementara yang ini penting nih guys ya. Ini ada 3 barcode. Nah yang paling penting itu ini setelah register semua di 1 dan 2. Nah yang di nomor 3 ini adalah selama kuarantin kita harus scan barcode atau scan QR code ini setiap hari sebelum jam 11 pagi. Kita harus laporan, kita harus isi data dan melaporkan keadaan kita gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita tuh keadaan baik-baik aja atau enggak, atau misalnya kalau misalnya ada simptom atau apa, kita wajib melaporkan. Kalau misalnya kita enggak atau telat aja, itu kita bisa ditegur guys. Oke guys, mudah-mudahan konten ini informatif dan bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan konten ini, please like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis dan subscription Anda adalah bahagia kami. Sampai jumpa di konten menarik berikutnya di RC Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya